Kenapa tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya? Karena dirinya lah yang dikatakan diri yang awal. Dirinya ini adalah diri yang awal. Awal yang tidak ada ujungnya. Awal yang tidak ada permulaannya. Dan dia juga lah yang dikatakan diri yang akhir. Akhir yang tidak ada pangkalnya, akhir yang tidak ada kesudahannya. Dan dia pula lah diri yang zohir. Zohir tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya itu. Dan dia pula lah diri yang batin. Tiada tersembunyi. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sebenar-benarnya. Inilah maknanya. Tidak ada alam selain daripada dirinya. Tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Apa Allah katakan kepada kita ini? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu halikun. Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Mulai dari alam yang besar, makro, sampai kepada alam yang kecil, yang mikro. Mulai daripada alam yang nyata sampai kepada alam yang gaib, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu yang disebut namanya dengan syai'un itu. Sesuatu. Namun hakikatnya, segala yang wujud, segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu hakikat yang sebenar-benarnya itu adalah hapus tiada. Tak pernah ada. Kapan tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu ada, sejak Allah itu nyata. Sejak itulah alam dan sesuatu tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Siapa yang wujud? Dan siapa yang nyata? Yang ada, yang wujud dan yang nyata, illa wajahahu. Yang ada hanyalah zat semata-mata. Zat itu artinya dirinya. Yang dirinya itu yang niha. Yang tak bisa disebut. Dirinya itu adalah diri yang tiada. Dirinya itu adalah diri yang hampa. Diri yang tiada, diri yang hampa, itulah yang dikatakan wujud yang sebenar ada. Itu yang disebut Tuhan, namanya Allah. Jadi Allah itu nama yang tidak pernah bisa disebut. Allah itu nama yang tidak pernah bisa kita mengungkapkannya. Tidak bisa kita menguraikannya. Karena bukan nama Allah itu yang dirinya. Allah itu menghantarkan kepada wujud nama daripada dirinya itu yang sebenarnya. Jadi bukan lafaz Allah itu yang dirinya Bapak Ibu. Lafaz Allah itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa itulah nama daripada dirinya yang sebenarnya. Namun dirinya yang sebenarnya tak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Karena dia dalam keadaan nih, batin tuh. Dikatakan batin. Kalau kita kaji lagi, dirinya bukan batin. Dirinya itu di balik yang batin tuh.
Apa di balik yang batin, Bapak Ibu? Apa Daniel di balik yang batin? Hah? Apa? Nah, di balik yang batin, kuni bil kuni, kosong dalam ketiadaan. Kuni bil kuni. Nah, kuni bil kuni itu kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya Daniel, diri Allah itu bukan kuni bil kuni, tapi di balik kuni bil kuni itu. Kalaulah di balik kuni bil kuni itu yang dikatakan namanya kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya diri Allah itu bukan kosong dalam ketiadaan. Diri Allah itu di sebalik kosong dalam ketiadaan itu. Apa tuh? Khalifah, kosong di balik ketiadaan itu apa lagi itu? Diri Allah itu tidak bisa disebut. Namun ingat Khalifah, diri Allah itu bukan tidak bisa disebut, tapi diri Allah itu sebenarnya adalah di balik kata-kata yang tidak bisa disebut itu. Tak bisa disebut lagi. Sebab kalau disebut dia bersifat. Padahal dia itu tidak bersifat. Walaupun dirinya bukan bersifat, namun sifat itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu adalah tidak pernah bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, maka disebutlah namanya dengan Allah. Paham Bapak Ibu tuh? Jadi ma'rifatnya Bapak Ibu betul-betul kala lisanahu. Dahulu lidah itulah maknanya diam itu Bapak Ibu. Itu ma'rifatnya kita. Ma'rifatnya Tuhan. Ma'rifatnya Tuhan itu yang katakan itu kosong dalam ketiadaan itu. Kalau sama Tuhan namanya kosong dalam ketiadaan. Kalau sama manusia sebut namanya diam. Sebenarnya hakikatnya sama tuh Bapak Ibu. Anda bisa duraikan itu. Ini dirinya Bapak Ibu. Dirinya. Lalu bagaimana dirinya tadi? Nah, lihat. Bagaimana dirinya bisa dikenal, bisa disebut, bisa diceritakan? Disitulah letaknya Tuhan yang bernama Allah itu menjelaskan tentang rahasia dirinya. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan. Ya diskusi. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini, jadi Tuhan itu beraku-aku dengan dirinya. Adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal siapa aku yang sebenarnya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Ini bahasa syariatnya. Aku ciptakan sesuatu itu, sesuatu yang mana sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya sesuatu itu dia bisa mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya. Nah, bahasa tauhid. Nah, kalau bahasa tauhid bukan menciptakan. Bahasa tauhid mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya. Nah, ketika Allah mentajalikan dirinya, dirinya kan yang batin tadi toh. Dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya dari batin, lalu nyatalah dia menjadi zohir.
Dia mentajalikan dirinya dari batin lalu nyata menjadi zohir. Sebenarnya Bapak Ibu, yang zohir ini diri siapa sebenarnya? Yang zohir ini sebenarnya diri yang batin. Yang batin ingin dikenal. Siapa dirinya? Ketika yang batin itu ingin dikenal, siapa dirinya, maka dia menamai dirinya dengan zohir. Itu maknanya tuh. Dia menamai dirinya, dia menyebut dirinya dengan zohir. Itu makna hakikatnya. Sebenarnya yang zohir inilah sebenarnya diri yang batin itu. Nah, Ustaz mencoba antarkan paham ini sama ibu-ibu dulu. Antara batin dengan zohir. Nih. Ini batin. Ini yang zohir. Antara batin dengan yang zohir, yang sebenar ada yang mana Ibu? Yang sebenar wujud? Yang batin. Yang batin. Ya Bapak Ibu ya, antara zohir dengan batin yang sebenar ada, yang sebenar wujud itu yang batin. Kalaulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Bayangannya. Bayangannya. Apalagi Ibu? Hah? Bagiannya. Apalagi? Cermin. Apalagi? Kenyataan. Yang zohir inilah kenyataan, ya, bayangan cerminan daripada yang batin. Lalu Bapak Ibu patrikan ke dalam hatinya. Kalaulah yang zohir ini adalah cerminan, bayangan, kenyataan tajalli daripada yang batin, patrikan dalam hati. Jazamkan dia. Sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Kalaulah yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin, maka yang Bapak Ibu lihat selama ini, yang Bapak Ibu pandang selama ini, yang Bapak Ibu musyahadakan selama ini, diri yang zohir atau diri yang batin? Diri yang batin atau diri yang zohir? Diri yang batin. Yang Bapak Ibu lihat selama ini itu adalah diri yang batin. Karena diri yang batin itulah telah nyata. Diri yang batin itu telah zohir. Diri yang batin itu telah tampak. Maka yang zohir dan yang tampak itu, itulah sebenarnya diri yang batin itu. Disitulah Bapak Ibu memandang Allah tuh, Allah tuh nama siapa tuh? Nama yang batin itu. Memandang Allah itu kata Nabi, memandangnya betul-betul nyata senyata-nyatanya. Wujud sewujud-wujudnya. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul mampu memandang Allah itu, mampu memandang diri yang batin itu, betul-betul nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya, jelas sejelas-jelasnya. Kenapa kita memandang Allah itu nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya? Karena Allah itulah betul-betul diri yang zohir. Kenapa diri yang zohir? Karena dia telah nyata, dia telah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu. Itulah nyatanya Allah itu. Apa sebabnya? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Dan yang ada itu hanya Allah. Kalaulah sesuatu tidak ada, lalu siapa sesuatu itu sebenarnya Bapak Ibu kalau sesuatu tidak pernah ada? Sesuatu itu juga dia. Itulah yang dikatakan yang zohir tuh. Ini zohir Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhalus ilmunya. Ya, kita perhalus. Zohirnya Allah itu. Ini yang disebut namanya nur.
Zohirnya itu yang disebut namanya dengan nur. Ya. Dan nur itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan bahasa cahaya. Ya. Cukup dipahami saja nur itu ya nur. Jangan diterjemahkan dengan cahaya. Sebab kalau diterjemahkan dengan cahaya, merubah makna dia. Merubah maksud dia. Contoh, cucunya Bapak Ibu namanya Nur Hayati. Apa artinya itu Bapak Ibu Nur Hayati? Cahaya kehidupan. Ketika Bapak Ibu panggil, wahai cahaya kehidupan, menengoknya Bapak Ibu? Melenong enggak? Tidak. Kenapa tidak menengok, tidak melenong dia? Bukan namanya. Coba panggillah, hei Nur Hayati. Menoleh enggak dia? Menoleh. Makanya nur itu jangan diterjemahkan, jangan diartikan dengan cahaya. Kalau tidak boleh diterjemahkan dengan cahaya, lalu apa maknanya nur itu yang sebenarnya, Ustaz? Lihat, makna nur ini itu adalah terang. Itu hakikat nur itu terang. Hakikat terang itu jelas. Hakikat jelas, nyata. Hakikat nyata, wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Kalaulah segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang adalah nur, lalu siapa nur itu? Nur inilah yang dikatakan zohirnya yang batin itu. Inilah zohirnya yang batin. Kalaulah nur itu zohirnya yang batin, maka nur itulah sebenar-benarnya diri yang batin. Ketika itulah Bapak Ibu sudah memandang dan melihat serta menyaksikan yang batin itu betul-betul sudah terang, sudah jelas, sudah nyata dan telah wujud dia. Maka segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu. Segala yang wujud itulah dirinya. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang nyata itu dirinya, dirinya itulah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah nyatanya dirinya yang sebenarnya. Itikot dalam ini. Jazamkan dalam ini. Jangan ditolak. Jangan diingkari. Kalau Bapak Ibu tolak dan Bapak Ibu ingkari, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, segala yang wujud dan nyata, itulah Allah, kita tolak dan kita ingkari. Ketika kita mati pada saat itu, maka mati kita dalam keadaan kafir. Wa may yartadib minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu, tak yakin dia bahwa Allah itulah yang wujud, bahwa Allah itu yang nyata, segala yang wujud dan segala yang nyata itulah Allah, diingkarinya, maka dia dalam keadaan kafir matinya. Kalau dia dalam keadaan kafir matinya, ulaika habitat a'maluhum, maka melelehlah amalnya itu. Hampa amalnya, sia-sia amalnya, percuma, tidak ada manfaat dan faedah buat dirinya. Inilah orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, maka Ustadz katakan dia itu sebagai apa Pak Ardi? Orang takicu di nantarang namanya. Ini yang Allah katakan. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada kamu, kata Allah, tentang amalan orang yang merugi,
Amalan orang yang merugi yang sebenar-benarnya kata Allah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menganggap dan memandang bahwa diri mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Ini yang takicu di nantarang tuh Bapak Ibu. Ya. Takicu di nanggalo biasanya di Bapak Ibu ya. Kena galo. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati itu ha. Karam di tengah lautan biasa tuh Ibu. Karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertipu dan takicu di nantarang. Ya. Begitu Allah tuh. Makanya kenalilah penyamaran Allah itu. Kenalilah tajalli Allah itu. Kenali tahwil Allah itu. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Karena segala bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan dirinya. Kalau sudah nyata senyata-nyatanya Allah itu Bapak Ibu. Jangan dicari-cari juga Tuhan tuh leh. Ya? Makin dicari makin hilang ya, makin menjauh, tidak akan pernah bersobok oleh Bapak Ibu. Kalau sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, carilah Tuhan tuh supaya kita temui. Bagaimana cara menemui Tuhan tuh? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Allah tuh? Kemana cara mencarinya? Mencarinya adalah pada diri. Mencarinya di dalam diri, mencarinya di dalam rahasia diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku. Wujud nyata senyata-nyatanya telah menjadi akan rahasia dirimu. Ini yang diingatkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ya. Di mana letaknya dia berada pada kesesatan yang sangat jauh? Padahal Allah itu telah wujud dan nyata sempurna pada dirinya ini. Makanya orang yang tidak mampu memandang akan rahasia dirinya, itu namanya apa tuh Bapak Ibu? Putus sange namanya tuh Bapak Ibu. Kopia lah bakanaan ya ti kepando kau bacari jo kopia le. Itu putus sange tuh. Baju lah bakanaan lah pakai baju tuh bacari jo le. Itu putus sange tuh. Ko tangan apa tanyo je mah tangan tuh putus sange itu dah. Sange butuh dah tuh dah. Tuh sangat-sangat butuh lalu itu. Ini yang mesti dipahami. Jadi zohirnya yang batin itu berupa nur. Lihat. Zohirnya yang batin itu berupa nur. Nur itu maknanya terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Maka segala yang wujud itulah nyatanya diri yang batin yang sebenarnya. Ada paham Bapak Ibu tuh? Alhamdulillah. Kalau udah paham, kita masuk lagi ke dalam. Kita gunakan bahasanya. Siapa nur itu yang sebenarnya? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, nih lihat. Siapa nur ini? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, siapa nur ini? Kalau kita pandang dari sisi kata hakikat, siapa pula nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa torikat. Dan siapa pula nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa syariat. Kita lihat dulu ya. Kita ambil dari pucuknya langsung turun ke bawah. Biar nampak jelasnya. Nur ini Bapak Ibu
Kan zohirnya Allah tuh. Nur itu kan zohirnya Allah. Kalaulah nur ini zohirnya yang Allah, yang batin tadi, maka secara makrifat, ini bahasa makrifat, mesti ada dalam ini, sesungguhnya nur ini secara bahasa makrifat, siapakah dia? Itulah Allah tuh. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya nur itu bahagian diriku. Itu belahan jiwaku. Itu tajali aku. Kalaulah nur itu bahagian diriku, belahan jiwaku, tajali aku, maka belahan jiwaku, tajali aku, bahagian diri aku tuh yang sebenar-benarnya. Tuh. Kalau bahasa nggak turun bahasanya nih, bahasa marifat tapi berkias. Siapa nur itu? Nur itu tiada lain Allah. Wah. Kenapa nur itu dikatakan tiada lain Allah, Daniel? Karena dia bahagian daripada diri Allah. Baru Bapak Ibu patikan, kalaulah nur itu bahagian daripada diri Allah, patrikan mati. Bahagian daripada diri Allah itu tiada lain adalah Allah, itulah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena yang batin itu telah zohir. Yang zohir itu maknanya nur. Yang zohir itu maknanya wujud. Yang zohir itu maknanya nyata. Yang zohir itu maknanya jelas. Nah, kita lihat, masukkan ayatnya. Nah, lihat. Ini bermain nih. Satu ini kita lihat. Allah, lihat. Nurus samawati wal ar. Allah itu nur langit dan bumi. Nah, lihat. Allah itu nur. Nur itu apa artinya tadi? Terang. Terang itu apa hakikatnya? Jelas-jelas itu apa? Nyata itu apa? Lihat. Allah itu nur, terang, jelas, nyata, dan wujud. Cobalah Bapak Ibu masukkan langsung kepada makna yang hakikinya. Allah itu adalah wujud. Ya. Allah itu wujud. Wujudnya itu sudahnya nyata pada langit dan bumi isi di antara keduanya. Allah itu udah betul-betul wujud. Udah betul-betul nyata. Sudah betul-betul jelas dan terang pada langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini itulah nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Tuh, makrifat tuh. Terang seterang-terangnya. Jadi siapa tidak mampu memandang nyatanya Allah pada alam, pada langit dan bumi, sempurna pada dirinya, butuh sange. Orang yang butuh sange tampaknya di mana Pak Ardi? Neraka. Apa ayatnya tuh Khalifah? Asailah. Hah? Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat, dan dialah orang yang tersesat. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada?